Pemirsa, usai pemilu, harga sejumlah komoditas pangan melambung. Salah satunya beras. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan berikut laporan reporter Ayu Pratiwi dan juru kamera Muhammad Zulkarnain. Pemirsa, harga beras kembali meroket di pasar induk beras Cipinang. Harga beras kini dibanderol dengan harga kisaran 13 hingga 15.000 per kilogramnya. Tentu harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk beras medium dan juga beras premium di kisaran harga 10 hingga 13.000 rupiah per kilogramnya. Peningkatan harga beras ini sudah terjadi kurang lebih selama sepekan lamanya, dan bahkan saat ini untuk pasokan beras sudah mulai menipis. Tingginya permintaan masyarakat dan stok yang menipis menyebabkan harga beras kian melambung. Meskipun pada tanggal 15 Februari 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan ke pasar ini, namun baik pedagang dan juga pembeli mengaku hingga saat ini harga beras masih belum berubah, sehingga mereka terus menekankan kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dari Cipinang, Ayu Pratiwi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Banjir di Demak menyisakan kisah pilu, salah satunya bagi sopir truk yang terjebak banjir berhari-hari. Bertonton beras busuk dan ribuan ayam yang mereka angkut pun mati akibat terjebak banjir. Irwan, sopir truk yang membawa beras 30 ton dari Surabaya menuju Tangerang, sudah 8 hari terjebak banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Karena ketinggian terjangan banjir jalur Pantura mencapai 3 meter, truknya terendam. Irwan pun menginap di lokasi pengungsian terminal Jati Kudus. Tak ayal, selama tertahan di lokasi banjir, kebutuhan hidupnya pun membengkak. Ketika banjir mulai surut, Irwan mulai bisa memperbaiki mesin truknya. Namun banjir menyebabkan dirinya merugi hingga 200 juta rupiah karena 30 ton beras yang dibawa busuk terendam banjir. Dan spare part truk pun berhilangan. Sementara Budi, sopir truk ternak, harus merelakan 1.500 ekor ayam pedagingnya mati karena terjebak banjir. Spare part mobilnya juga dijarah orang tak bertanggung jawab hingga ia merugi 100 juta. Dari Surabaya mau ke Kerawang. Kerawang. Terus kemarin pemilu ini ikut nyoblos nggak, Pak? Enggak. Kendaraannya sampai seberapa dalam, Pak, kendaraannya? 2,5 meter. 3 latapnya tuh, Pak? Iya. Dengan kejebak itu berapa yang mati, Pak? Itu ya hampir 80%. Itu rencananya dari mana mau bawa kemana, Pak? Dari Pati mau bawa ke Jakarta. Nah, kurang lebih berikut ayam sama modal itu sama mobilnya hampir 100. 100 juta, Pak, ya. Saat ini kondisi banjir di Pantura sudah mulai surut dan kendaraan besar yang terjebak banjir mulai dievakuasi. Banjir yang terjadi akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol menyebabkan ribuan rumah warga di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah terendam air. Banjir juga menyebabkan jalur Pantura Demak lumpuh lebih dari sepekan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Tiga hari usai penyelenggaraan pemilu, bansos beras 10 kg kembali disalurkan pada masyarakat. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan warga memadati kantor pos tempat menerima bansos beras yang sebelumnya sempat dihentikan pembagiannya menjelang pemilu. Warga pun menyambut antusias bansos beras lantaran harga beras saat ini di pasaran melambung tinggi. Berapa biasa sekilo? Sekilo 15. Sekarang Sudah 15,5. jadi udah nggak terjangkau ya. Harapannya apa ini? Maunya murah lah, apa turun harganya. Harga beras ya, jangan terlalu mahal ya. Saat ini harga beras kualitas medium di wilayah Mandailing, Natal mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara beras premium menembus harga Rp19.000 per kilogramnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara ratusan rumah di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir hingga 1 meter. Aktivitas warga sekitar terganggu akibat peristiwa ini.
Ratusan rumah di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir akibat intensitas hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang yang berada di lokasi juga telah mengevakuasi sebagian warga yang terdampak banjir. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter ini merendam 3 RT dengan jumlah warga KK yang terdampak 800 KK. Warga pun menunggu pompa untuk menyedot air banjir. Ini kan banjir kendalanya dari hujan ya. Biasanya kan kiriman dari kali. Sekarang hujan sekecil apapun, sekarang Tanjung Burung ini banjir. Seperti sekarang ini nih, keadaannya semalam hujan kurang lebih dari jam 3 sampai jam 6 udah sedemikian dalamnya nih. Ini bisa turun. Warga berharap pemerintah mencari solusi sehingga banjir tak terus-menerus merendam permukiman warga setiap musim hujan tiba. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, longsor tebing menerjang sejumlah titik ruas jalan Saguling, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu. Akses jalan pun terputus, tak bisa dilintasi oleh kendaraan. Longsor terjadi di 2 titik tebing setinggi 30 meter hingga menutupi ruas jalan Saguling Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, Jumat sore. Longsor membuat arus lalu lintas dari arah Raja Mandala, Kecamatan Cipata menuju Cipongkor maupun sebaliknya lumpuh. Sejumlah kendaraan yang masih terjebak ditinggal oleh pemiliknya. Sementara sebagian pengendara terpaksa memutar cari jalan lain untuk sampai ke lokasi tujuan. Kan ini longsornya fatal. Ada berapa titik ini, Pak? 4 titik yang paling parah. Itu mobil kan itu terjebak. Ada informasi tidak bisa lewat karena memang longsor, Pak? Longsor ya, 4 titik katanya. Oke. Dia harus pulang lagi ke Cianjur. Oh, ngantar apa ini, Pak? Kulkas, mesin cuci. Elektronik, barang elektronik. Memang biasa lewat sini jalan utamanya, kalau lewat sana muter atau gimana, Pak? Jauh. Longsor tebing terjadi akibat curah hujan tinggi sejak Jumat sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, aksi seorang maling di counter service ponsel di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera pengawas CCTV. 20 ponsel dan uang tunai belasan juta rupiah raib digasak pelaku. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pencuri berkopiah masuk ke sebuah counter servis ponsel setelah menjebol jendela di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pria tersebut kemudian membongkar seluruh lemari dan brankas dan berhasil menggasak 20 ponsel dan uang tunai belasan juta rupiah. Aksi pencurian baru diketahui si pemilik counter servis ponsel setelah karyawannya menanyakan ponsel pelanggan dan uang kas. Uangnya kemana, Mas? Sampai ambil? Ya enggak, saya enggak. Masuk toko soalnya lagi off. Terus akhirnya saya lihat belakang, jendela udah kebuka, udah jebol ke belakang. Jadi ambilnya dari belakang. Customer itu 20 piece lebih. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.